Itu ada dua. Yang pertama variabel view, yang kedua data view. Fungsinya apa? Kalau variabel view ini untuk memasukkan variabel-variabel yang akan kalian teliti. Ya. Kemudian untuk data view, data-datanya. Jadi nanti pengumpulan data itu hasilnya dimasukin di sini. Untuk memasukkan variabel di sini. Misalnya kalian mau meneliti tentang pengetahuan ibu hamil ya. Kita klik dulu di sini. Kan biasanya pengetahuan itu dilihat dari pertanyaan kan, menjawab pertanyaan. Kita masukkan di sini P1, itu pertanyaan 1 ya. Kemudian P2 pertanyaan kedua, P3 pertanyaan ketiga, P4 pertanyaan keempat sampai ke 8 misalnya ya. Nah, ini untuk tipe ini tidak usah dirubah apa-apa. Kemudian di sini misalnya tidak ada desimal, tinggal kalian nolkan desimalnya. Kemudian di label ini untuk keterangan ya, misalnya di sini pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama sampai ke pertanyaan ke-8. Saya di sini nggak semua dilabelin ya, tapi nanti kalian untuk di latihan dilabelin semuanya ya. Oke. Misalnya di sini untuk pertanyaan tuh langsung di sininya muncul kan P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8. Misalnya pertanyaannya benar dan salah. Ya, berarti kita kategorikan yang 2 benar, yang 1 salah. Kita jumlahin nih 2, 1. Ini untuk jumlah respondennya ya. Ini responden pertama nih. Dia menjawab pertanyaan pertamanya 2 berarti benar. 3-nya yang salah nih. Misalnya ini 1, 2, 2. Kemudian ini 1, 2, 2. Ini 2, 1, 1, 1. 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1. 2, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 1. 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Nah, ini udah jawabannya seperti ini ya. Setelah kalian memasukkan atau input data ini, kalian lakukan di total ya, kayak yang kemarin saya bilang tuh. Ini target variabel total. Ini kemudian masukkan, ditambah, semuanya dimasukkan. Kalau di Excel tinggal di sum ya. Ini saya beritahu seperti ini supaya tahu juga kalau di SPSS inputnya seperti apa. Kemudian setelah ini oke. Nah, ini muncul nih totalnya seperti ini. Desimalnya hilangkan ya. Kemudian ini kan baru jumlah jawaban yang betul ya. Jadi ini tuh bukan nilai pengetahuannya, tapi baru jawaban yang betul. Nah, nanti kalian memberikan nilai pengetahuannya bagaimana? Caranya dari jumlah yang betul dibagi jumlah seluruh pertanyaannya. Ya, tapi karena ini kita mengkategorikannya 1 sampai 2, berarti kali 2. Kalau enggak gini aja, biar nggak bingung ya. Berarti tadi salah. Kalau yang benar itu 1, kalau yang salah 0, gitu ya. Ya, Bu. Ini misalnya
Udah? Sudah. Oke. Ditransform lagi, compute lagi sama. Oke. Oke. Nah, ini hasilnya. Ini nanti perhitungannya 5 dibagi 8. Kita bisa di sini juga ya, transform, compute, nilai pengetahuan. Berarti total dibagi 8 dikali 100. Oke. Ini nggak boleh ada spasi ya. Nah, ini nilai pengetahuannya nih. Setelah ini baru dikategorikan. Dikategorikannya bagaimana? Yang kemarin, kalau baik itu lebih dari misalnya 76, yang kurang itu 56 sampai 75. Kemudian yang cukup tadi, yang kurang itu kurang dari 56. Gimana caranya? Bisa di sini ya, transform tapi different variable. Kita masukkan yang nilai pengetahuan, kita ganti jadi pengetahuan 1. Tadi kalau nilai 1 itu kurang dari 56. Yang nilai 2 56 sampai 75. Yang 3 lebih dari 75. Nah, ini. Oke. Nanti dia akan muncul lagi di sini pengetahuan. Tuh udah dikategorikan kan sama dia, udah 1 2 3. Nah, ini juga di-nolkan saja. Apa bedanya? Ini berarti pengetahuan ibu hamil. Di value-nya kita pakai yang 1 itu kurang, yang 2 itu cukup, yang 3 baik. Nah, udah kan yang ini. Nah, sekarang kita akan analisis. Ini untuk yang distribusi frekuensi ya. Ya tinggal kita masukkan aja ini nih ke sini, pengetahuan ibu. Yang dimasukkan yang tadi ya, yang sudah dikategorikan. Nah, ini hasilnya. Wow. Yang baik 1 orang, yang cukup 2 orang, yang 3 kurang. Yang kurang 3 orang. Bagaimana nanti di tabel penyajian data? Kalian tidak copy paste dari sini, tapi untuk tabel itu berbeda lagi bentuknya. Jadi ini tuh biasanya digunakan untuk lampiran saja, lampiran output SPSS-nya. Nah, kalau untuk contoh yang distribusi frekuensi itu bisa dilihat di sini. Ini contoh saja ya. Nah, ini dia penelitiannya, ingin mengetahui tentang, tapi nggak usah, ini terlalu ribet untuk kalian ya. Kita lihat yang distribusi frekuensinya. Nah, ini contohnya. Nah, ini tuh kalau tampilannya seperti ini, dia ngambil datanya di DO-nya di numerik, sehingga yang dimunculkannya adalah nilai median, minimum, dan maksimum. Tidak dikategorikan seperti tadi. Ya, ini kalau yang numerik untuk distribusi frekuensi.
Kemudian kalau untuk yang ini untuk yang kategori ini dimasukkannya seperti ini. Jadi ini variabelnya, berarti tadi kalau kita pengetahuan ya, misalnya pengetahuan tadi dibagi 3 ya, baik, cukup, kurang. Baik, cukup, kurang. Nah, nanti ada frekuensi sama persentase ya. Tinggal copy paste aja dari yang tadi. Ini. Caranya begini biar cepat ya nanti kalian. Nah, misalnya mau seperti ini boleh. Jadi nanti tinggal copy, tinggal di paste. Tuh. Jadi tinggal diganti aja tulisannya gitu. Ya. Nah, ini untuk interpretasi tabelnya tergantung nanti dosennya mau meminta semuanya, artinya diinterpretasikan misalnya dari tabel penelitian, dari hasil penelitian didapatkan bahwa pengetahuan ibu yang baik berapa, yang cukup berapa, yang kurang berapa. Atau misalnya mau yang tingginya aja, bahwa dari hasil penelitian didapatkan bahwa pengetahuan ibu sebagian besar yang kurang, yaitu sebanyak 50%. Itu untuk diinterpretasi tabelnya. Udah, itu hanya untuk di distribusi frekuensi. Nanti untuk yang dihubungan sama komparatif nanti kalian akan ada pelatihannya, jadi bisa lebih